Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi tentang pengambilan keputusan. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Asmiani Nurul Adistia. Yang kedua Nurul Aisyah, dan yang ketiga Nur Aisyah Ramli. Ada beberapa poin yang kami akan bahas. Yang pertama yaitu pengertian pengambilan keputusan. Menurut Bowo 2008, pengambilan keputusan adalah proses menemukan satu pilihan dari beragamnya alternatif pilihan terbaik yang dilakukan secara rasional. Sehingga dalam proses pengambilan keputusan ini merupakan suatu proses yang tidak mungkin terjadi begitu saja dalam waktu singkat. Jadi menurut Bowo ini, dia menentukan keputusan dari banyaknya keputusan lainnya. Dia hanya menentukan satu keputusan yang baik menurutnya, sehingga dia mengambil keputusan dengan tidak begitu saja, tetapi dia mengambil keputusan dengan benar-benar sudah menentukan apa yang terjadi jika dia mengambil keputusan tersebut. Poin yang kedua yaitu tujuan pengambilan keputusan. Ada 2 sifat tujuan dalam mengambil keputusan. Yang pertama yang bersifat tunggal dan yang kedua bersifat ganda. Yang pertama bersifat tunggal. Tujuan pengambilan keputusan berdasarkan sifat tunggal mengacu pada pengambilan keputusan yang dilakukan karena hanya ada satu saja permasalahan. Jadi, maksud dari bersifat tunggal ini adalah dia hanya memiliki satu permasalahan. Jadi dia hanya mengambil satu keputusan untuk menyelesaikan satu permasalahan ini. Yang kedua yaitu bersifat ganda. Sementara ditinjau dari tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda, ini adalah pengambilan keputusan yang didasari karena terjadi lebih dari satu masalah. Jadi sangat banyak masalah, tetapi kita harus mengambil keputusan yang benar-benar betul dalam menyelesaikan masalah tersebut. Saya atas nama Nurul Aisyah akan melanjutkan materi yang kedua mengenai jenis pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu keputusan yang diprogramkan dan keputusan yang tidak diprogramkan. Yang pertama, keputusan yang diprogramkan atau program dictation. Keputusan yang diprogramkan adalah keputusan yang dibuat pada kondisi ataupun hal-hal yang bersifat rutin dan sering terjadi dengan menggunakan prosedur operasi standar atau biasanya dikenal dengan SOP. Keputusan terprogram ini cukup efektif dalam menangani masalah sehari-hari pada organisasi, seperti permintaan cuti karyawan, permintaan pembelian peralatan kantor, maupun permintaan lembur karyawan. Begitu keputusan diambil, program menentukan proses atau prosedur yang harus diikuti ketika situasi yang sama terulang kembali. Aturan prosedur maupun kebijakan yang dibuat untuk menghadapi permasalahan rutin biasanya ditetapkan sebagai standar perusahaan. Yang kedua, keputusan yang tidak diprogramkan atau non-program dictation. Keputusan yang tidak diprogramkan adalah keputusan yang diambil pada permasalahan yang unik dan belum pernah terjadi. Non-program dictation tidak terstruktur dan tidak memiliki prosedur baku seperti pada program dictation. Karena permasalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, maka diperlukan penilaian dan kreativitas dalam pengambilan keputusannya. Saya Nur Aisyah Ramli akan melanjutkan materi di bagian terakhir, yaitu indikator pengambilan keputusan. Indikator pengambilan keputusan menurut Syamsi dalam HEVI. Yang pertama tujuan. Tujuan tersebut harus disesuaikan dengan tingkat relevansi dengan kebutuhan, kejelasan, dan kemampuan memprediksi. Yang kedua, identifikasi alternatif. Identifikasi alternatif maksudnya adalah untuk mencapai tujuan tersebut, kiranya perlu dibuatkan beberapa alternatif yang nantinya perlu dipilih salah satu yang dianggap paling tepat. Yang ketiga, faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya. Faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya artinya adalah keberhasilan pemilihan alternatif itu baru dapat diketahui setelah putusan itu dilaksanakan. Waktu yang akan datang tidak dapat diketahui dengan pasti. Oleh karena itu, kemampuan pimpinan untuk memperkirakan masa yang akan datang sangat menentukan terhadap berhasil tidaknya keputusan yang akan dipilihnya. Yang keempat, dibutuhkan sarana untuk mengukur hasil yang dicapai.
Dibutuhkan sarana untuk mengukur hasil yang dicapai, maksudnya adalah masing-masing alternatif perlu disertai akibat positif dan negatifnya, termasuk sudah diperhitungkan di dalamnya uncontrollable events-nya. Alternatif menggunakan sarana atau alat untuk mengukur yang akan diperoleh atau pengeluaran yang perlu dilakukan dari setiap kombinasi alternatif keputusan dan peristiwa di luar jangkauan manusia itu. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.